Hari ini saya, Maji Ahmad, dan tim mendampingi klien saya, Mbak Ratu Meta, mendapat panggilan untuk menjelaskan kronologis di hadapan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Tadi telah memberikan kronologis untuk menguatkan laporan kepolisian yang di Polres Jakarta Timur. Tadi sekitar 2 jam ya dipanggil, dan juga mendapatkan bimbingan dari psikolog ya, Iya. psikolog dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Dia minta kronologisnya seperti apa, terus berapa kali sudah melakukan seperti ini, terus apa sih verbal ya Pak? Ya, Verbal juga pernah apa belum, terus psikis. psikis, terus bukti-bukti udah saya kasih, terus ditanyain anak-anak gimana ya gitu-gitu ya, terus gimana perkembangan, terus sekarang apa yang dirasakan oleh saya sendiri. Saya sih kayak kebingungan aja gitu, terus kebingungan, terus kayak gampang emosional juga gitu, karena apa mungkin beban saya makin banyak. Dia itu aja sih yang jadi harus ketemu psikolognya harus 3 kali, nggak cuma 1 kali ini. Nanti buat jadi ada janji lagi dengan psikolognya, ini baru sekali, nanti kedua kalinya ketemu lagi. Setelah ketemu psikolog gimana? Lebih ya lebih enak sih gitu loh. Terus saya bilang ya kalau untuk sekarang nih saya paling apa namanya ya nggak bisa ninggalin sholat dan pasti ibadah zikir segitu selama di rumah gitu ya, itu paling benar, saya paling betul. Jadi ya selama yang dia arahkan, selama yang saya sekarang saya kegiatan saya ketemu teman-teman atau kerjaan atau apa, dia tuh udah bagus gitu loh. Kata psikolog ya udah bagus gitu. Apa yang dilakukan sekarang ini ya udah bagus. Tapi pihak dari suaminya Mbak Meta sendiri akan dipanggil juga nggak sih Mbak Meta? Oh, saya kurang tahu untuk itu. Yang jelas untuk saksi-saksi yang kami telah laporkan di Polres Jakarta Timur itu sudah lengkap, dan seharusnya dalam minggu-minggu ini atau minggu depan dari pihak terlapor sudah akan dipanggil ya, karena kita sudah memberikan bukti dan sudah cukup saksi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak terlapor akan dipanggil, dan tadi kita juga telah memberikan surat laporan kepolisian dan bukti-buktinya juga kepada ini ya, PPPPA ini ya, Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena saya rasa ya kalau misal tidak datang, menurut WAHAP ya akan dipanggil sekali lagi, dan apabila tidak mengindahkan undangan dari pemeriksaan dari kepolisian, ya saya akan tegas untuk meminta gelar perkara untuk segera menaikkan ke tahap penyidikan seperti itu. Ada kemungkinan bukti ada tambahan? Kalau bukti-bukti kita sudah cukup, sudah kita lampirkan, saksi-saksi juga sudah ada 2 saksi, bahkan lebih dari 2 saksi. Maka dari itu saya rasa seharusnya terlapor harusnya datang, tapi kalau bisa misalnya tidak datang akan dipanggil lagi, dan kita minta untuk digelar perkara untuk dinaikkan ke penyidikan seperti itu. Sejauh ini ada percobaan persuasif nggak sih komunikasi untuk secara damai dari pihak mana Pak? Kalau saya sih, minta tanggung jawab aja, maksudnya kayak minta buat uang susu gitu kan, susu sampai cicilan-cicilan yang seharusnya dia bayarkan gitu loh, yang tunggakan-tunggakan kayak gitu kan jadi saya yang beban gitu loh, yang seharusnya beliau yang bayarkan ya justru yang jadi saya gitu. Kalau saya kan nggak bisa kayak gitu ya Mbak. Jadi kayak uang susu nih, uang anak-anak gimana gitu, nggak sama sekali. Kemarin lebaran juga bahkan nggak ada ngirim biaya, nggak ada. Lebaran juga nggak ada, kasih bajunya, kasih apa, nggak ada. Jadi saya udah upaya WhatsApp dengan papanya juga nggak dibalas. Intinya komunikasi terputus ya? Komunikasi berarti udah nggak ada? Iya. Jadi saya udah minta ke orang tuanya juga, ya orang tuanya cuma bisa menyampaikan, setelah itu udah nggak ada. Kayak mau nyamperin nggak sih ke keluarga?
Saya ngikutin ini aja deh, jalur upaya Bapak Maci, nanti ikutin aja arahannya Dan Pak Maci. saya tambahkan di sini ya harus diingat kan ada pasal penelantaran anak ya. Kita akan terus mengkaji sampai beberapa eh, klien saya ini dan anaknya tidak dinafkahi. Bagaimanapun ini kan masih istri Tanggung sah jawab ya. dan masih ada tanggung jawab dan juga anaknya kan juga masih kecil, masih di bawah setahun, ada yang dan 2 tahun ya. Iya, Dan tanggung itu jawab. masih tanggung jawab dari seorang bapak. Apabila eh, kita lihat berapa lama dari terlapor ini dan ya di mana adalah seorang ayah dari anak-anak dari klien kami, apabila tidak mengindahkan dan terus-terusan tidak memberi nafkah, kita akan mengkaji dan mencadangkan hak hukum kita mengenai penelantaran anak seperti itu. Dan bukti-bukti ini juga akan terus bertambah tentunya apabila tidak diindahkan seperti itu. Tapi dalam arti kena pasal junto atau berlapis nih Bang ya? Ya nantinya kita akan kaji lagi sesuai dengan kepatutan apakah terlapor ini menyadari perbuatannya dan pasti ada konsekuensinya apabila tidak mengindahkan. Tentunya saya nanti akan terus berkomunikasi sama klien saya apabila terus-terusan dari terlapor ini sengaja lalai dan menelantarkan anaknya, maka mau nggak mau kita ada cadangan hak hukum kita juga seperti itu. Jadi Untuk total Meta ada berapa? sendiri dampak psiologisnya sampai tidak ingin mengenal laki-laki lagi atau seperti apa sih? Iya. Saya udah ada pemikiran gitu situ. Kalau sekarang mah ya jauh lah Mas. Kalau mikirin ke situ. Mikirin anak-anak aja deh dulu. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah bersyukur sama Allah, kepada Allah juga anak saya juga berkecukupan ya, untuk susunya juga saya bisa gitu kan. Saya nyari uang dengan uang halal. Alhamdulillah, yang di mana saya punya usaha saya, kafe resto saya rame. Apa tanpa saya harus ini ya, emang udah hukum alam apa Allah ya Bang ya, udah doa Allah, alhamdulillah rezeki ada aja gitu buat anak. Berarti total udah nggak dikasih nafkah udah berapa? Dari pokoknya Maret, April, harusnya dari Februari juga dia ngasih kan, di Februari, pokoknya Maret, April Nggak ada uang masuk nggak ada sama sekali. sama sekali. Akan lanjut ke proses perceraian dan Oh iya itu, ya, Pak. Ya untuk itu masih kita kaji dulu ya. Kita kaji seiringan dengan nanti kita melihat dari kasus pidananya. Kalau dari klien saya berkata kepada kuasa hukum, Pak Meta juga sudah yakin untuk mengajukan perceraian. Tapi kita sambil berjalan melihat proses pidananya dan sejauh mana itikat baik dari terlapor. Tentunya dari klien saya nantinya akan siap mengajukan gugatan perceraian. Yang Meta sendiri udah siap. Insya Allah. Oke, itu langkah selanjutnya gimana, Bang? Hah? Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita lihat dari kepolisian kan kabarnya saat ini kan nanti akan bersurat untuk memanggil terlapor ya. Ya setelah itu ya tidak ada, menurut KUHP ya lakukan gelar perkara. Apakah ada unsur pidananya untuk naik ke penyidikan ya seperti itu. Ya, ini kan komunikasi sulit, mediator kan. Kalau dinonton apa sih yang ingin disampaikan? Ya setidaknya ingat anak lah ya, anak-anak kan masih di bawah umur. Kalau misalkan ini kalau misalkan dia belum puas untuk saya pengen kasih pelajaran aja gitu loh, untuk biar nggak seperti itu lagi gitu, karena nggak cuman saya gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya info dari luar, katanya seperti ini seperti itu gitu loh, udah dapet info gitu. Bahkan dia juga ingin menjadi saksi katanya. Dia saya minta untuk Bapak Yogi dan juga keluarganya, kalaupun tidak melihat saya tapi ingat ada anak gitu aja sih, lebih ke situ. Tapi sorry nih, ada dugaan di bawah pengaruh barang terlarang nggak sih? Wah, saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu juga sih, saya nggak mau ini ya. Iya. Maaf. Tapi tadi abang sendiri mendesak nggak sih untuk memeriksa
kejiwaan dan urinnya nih, Pak? Ya tentunya itu kan kewenangan tim penyelidik dan penyidik Polres Jakarta Timur ya, apabila dalam melihat gelagatnya mungkin saja bisa dites saat pemeriksaan mungkin saja. Oke, Bang. Oke.